Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Sudahkah kita saling memberi sapa dan senyuman saudara? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diberi kesempatan yang berdosa untuk bertobat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan 11 ayat 22, dilanjutkan sampai dengan bab 12 ayat 2. Bacaan kedua 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai dengan bab 2 ayat 2 dan Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita membaca dengan seksama bacaan pertama dari kebijaksanaan hari ini saudara, kita akan mengerti betapa Allah mengasihi kita sebagai ciptaannya. Dia yang menciptakan dan berkuasa atas segala sesuatu di darat, air, laut, dan udara. Segala yang diciptakannya disayanginya saudara. Dialah yang memberi roh kehidupan kepada segala yang hidup. Keagungannya ada dan nyata dalam segala sesuatu. Orang yang menyimpang dari jalan yang benar ditegurnya saudara. Ia memberi kesempatan kepada yang berdosa untuk bertobat. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Akan tetapi saudara, justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihi dan dosa manusia tidak kau perhatikan supaya mereka bertobat. Kebijaksanaan 11 ayat 23. Saudaraku, kita lihat saudara, betapa Allah memperhatikan kita sebagai ciptaannya dengan penuh kasih sayang saudara. Dosa kita pun tak diperhatikannya saudara. Allah mengharapkan pertobatan dari kita saudara. Saya ulang saudara, Allah memperhatikan kita saudara. Dia mengharapkan pertobatan dari kita, pertobatan sejati. Apa balasan kita akan belas kasih Allah ini? Kita sering lupa akan kebaikannya. Lupa akan kasihnya yang tak memperhatikan dosa yang telah kita perbuat. Justru kita keenakan saudara dengan kasih yang diberi, dengan menambah perbuatan-perbuatan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita. Sadarkah kita saudara? Sadarkah kita kalau Allah akan murka melihat perbuatan kita? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 saudara. Kita bukan diangkat saudara, tetapi kita diterima sebagai anak-anak Allah. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Kalau kita adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga sebagai anak-anak Allah saudara, maka hidup kita pun harus dapat mencerminkan kekudusan seperti Aba kita, seperti Bapa kita, Tuhan Allah kita. Kecenderungan kita sebagai ciptaan adalah saudara, hidup menurut kedagingan. Hidup dalam dosa. Allah sedih saudara melihat kita yang kecenderungannya jatuh di dalam dosa. Allah mau kita selamat saudara. Dunia telah penuh kegelapan. Dunia telah penuh dengan kejahatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara ingat ini saudara,
Yohanes 3 ayat 16. Kita dapat melihat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah dikaruniakannya kepada kita dan dunia ini, saudara. Dia datang untuk menyelamatkan kita, para pendosa. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini, supaya dunia ini terbebas dari kejahatan, supaya dunia ini boleh menikmati terang darinya. Dari Injil hari ini dapat kita lihat, saudara, bagaimana Yesus menyelamatkan Zakius. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Lukas 19 ayat 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lukas 19 ayat 45. Luar biasa, saudara. Yesus memanggil Zakius, orang pendosa. Kita lihat, saudara, kita perhatikan, saudara, dengan seksama. Yesus memanggil Zakius, pemungut cukai yang dicap berdosa itu. Yesus memanggil Zakius. Hari ini, saudara, ya, hari ini Yesus pun memanggil nama dari setiap kita yang berdosa. Yesus memanggil nama saya, memanggil nama saudara. Yesus mau masuk dan berdiam di dalam hati kita, bersama di dalam kehidupan kita. Dia tahu akan perilaku-perilaku kita. Dia tahu akan dosa kita, saudara. Tapi Yesus tak memperhatikan itu. Yesus mau bersama kita. Yesus mau menyelamatkan kita, saudara. Maukah kita Yesus masuk ke dalam hati kita? Maukah kita Yesus bersama di dalam kehidupan kita, saudara? Apa respon kita saat kita dipanggil oleh Tuhan Yesus? Yesus memanggil kita hari ini, saudara. Ingat, saudara. Dan apa respon kita? Kita mau seperti Zakius dengan segera menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Kita mau membuka hati kita, saudara, dengan penuh kerendahan hati. Biar Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, bersama di dalam kehidupan kita. Kita undang Yesus. Oh Yesus, come here. Datanglah, oh Yesus, datanglah. Kita pun mau menyadari, saudara, akan perbuatan dosa kita, serta menyadari akan kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati kita mau memohon ampun dan bertobat, saudara. Sehingga kita pun boleh menjadi manusia-manusia baru yang akan dibawanya ke rumah Bapa kembali dan memperoleh hidup yang kekal bersamanya di surga. Perenungan minggu hari ini, saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, betapa Allah itu maha rahim, penuh kasih, saudara. Melalui putranya yang dikaruniakannya bagi kita, saudara. Kita mau datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan memohon ampun serta bertobat. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.